tolong hati-hati kalau ada nama yang sama seperti ini biar tidak mulak-malik beritanya. Yang kami maksud adalah KRT Jayaningrat II ini adalah suami dari Bendoro Ayu Jayaningrat, anak dari Sultan Hamengkubuwono II, istri dari Bendoro Ayu Larsa. Nanti akan ada Bendoro Ayu Jayaningrat yang kedua nanti, membuat bingung pokoknya. Kita bingung dulu nanti. Kalau KRT Jayaningrat ke atas, ini anaknya Gajah Teleno atau Jayaningrat I kita sebut hari ini. Gajah Teleno itu siapa? Orang yang luar biasa di Keraton Yogyakarta. Ini kira-kira kalau hari ini orang yang membuat survei terjadinya keraton yang hari ini kita lihat di Alas Bering, itu yang menyurvei ramanya beliau atau Gajah Teleno atau hari ini kita sebut Jayaningrat I yang makomnya ada di Jejeran, di sebelah kirinya atau sebelah selatannya Masjid Jejeran. Cuma satu makom. Nah, beliau punya anak, kita singkat saja ya. Kalau ke atas lagi nanti sampai ke Jejer atau Kiageng Jejer, terus nanti ke atas sampai Sunan Giri, nanti bisa dibaca di sini. Kita ke bawah sekarang. Panjenengan pun beliau ini kenapa kok sangat penting bagi kami, bagi orang Magelang? Karena beliau adalah Bupati Magelang atau Bupati Kedung Selatan, kalau disebut seperti itu. Dulu belum ada Magelang, namanya Kedung Selatan. Wilayahnya mana? Minimal Panca-Arga atau lembah Panca-Arga dari mungkin Krasak, Menoreh, Merapi, Merbabu, sebagian Sindoro dan Sumbing area itu. Jadi sekarang menjadi Kabupaten Magelang, kira-kira seperti itu, dan sedikit di daerah Temanggung sana. Nah, itulah yang kita sebut dengan Kabupaten atau Kabupaten Kedung Selatan. Beliaulah yang menjadi Bupati pertama di Kedung Selatan. Selanjutnya, beliau mempunyai anak, kalau kita baca di Kadanusan ada 5. Salah satunya yang paling viral hari ini adalah putra sulungnya atau putra barunya adalah KRT Sumo Diningrat yang lagi viral menjadi rebutan sejarahnya. Tapi putranya kan. Terus yang meneruskan di sini kita singkat saja gitu, yang meneruskan di sini disebut dengan KRT Jayaningrat III. Sebenarnya 312 itu kita yang mengistilahkan karena biar tidak bingung. Nah, makamnya ada sebelah ini. Ini makamnya KRT Jayaningrat III, anak dari beliau, dari istri Kanjeng Bendoro Ayu Jayaningrat. Artinya ketika ketanggihan ya belentel orang gitu. Tapi juga ini akan membingungkan lagi nanti. KRT Jayaningrat III ini punya istri putra dari Habib II. Namanya adalah Kadanusan dan juga Bendoro Ayu Jayaningrat lagi. Itu putri dari Bendoro Ayu Hirowati. Oke, hati-hati pokoknya. Dengan nama ini masalahnya ada istilah di Jawa itu nunggak semi, ada kelorot asmo. Terus KRT Jayaningrat III ini dari Bendoro Ayu Jayaningrat, anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono II ini mempunyai anak 5 juga, 3 kan juga. Salah satunya adalah Bupati, yang pertama adalah Bupati Mausan Kalibawah. Pulau Merokor ini panjenengan yang punya. Hari ini lagi kita cari di mana utaranya. Belum ketemu. Jadi ada 5 ini belum ketemu kecuali 1, yaitu yang kita sebut dengan Mbah Nur Yasin atau Mangun Tidjoyo. Mau tahu duriannya salah satunya. Mangun Tidjoyo. Dia mempunyai atau yang membuka di daerah Mangunan hari ini kita kenal dengan apa? Kalau dalam cerita dengan bacaan surah Yasin, sehingga kita kenal dengan Mbah Nur Yasin itu karena dengan fadilah surah Yasin. Nah, ini pusaranya ada dan kami sudah teliti fit dengan tahun ini.
beliau hengkang atau melarikan diri dari keraton. Beliau itu pejabat keraton, pejabat administratif kira-kira gitu. Melarikan diri karena terbunuhnya Sumodiningrat, geger atau pecahnya Mataram di tahun 1812. Terus melarikan diri, ngumpet sampai Pamunan. Nah, kemudian ini. Tonggaknya masih ada adalah tempat wudhunya beliau yang sekarang menjadi musola, yaitu musola Kiai Nur Yasin yang ditunggui tapi ada apa? Kiai Halim ya. Saudaranya Kiai Halim kita sering ke sana juga ketika Paul Nur Yasin kita sering diundang di sana untuk belajar sejarah. Itu yang ada di sini, sehingga yang lainnya ini adalah duriannya, yang ini pengikutnya beliau di era 17. Jadi ini Magelang ini atau Kedung Selatan ini berdiri menjadi kabupaten itu sekira kalau kita dengan Mas Yasir Arafat kita berdiskusi ini sekira tahun 1757-an. Jadi 3 tahun atau 4 tahun setelah Jogja itu berdiri. Cuma 3 tahunan kira-kira. Beliau dan dulu di sini ini namanya bukan Keratenan tapi Sucen. Sekarang sudah banyak besar. 2 orang inilah yang mengikuti beliau. Ini Mbak Kiai Zainal Ali, yang ini Saringpati. Kira-kira yang ini penasihat agamanya, yang ini mungkin gatnya kira-kira begitu ya. Kira-kira saja saya tidak tahu. Jadi kira-kira dari sisi lisannya ini kan kami belajar dengan lisannya ini, tipe-tipe lisannya. Ini yang 2 ini yang oleh yang 412. Jadi di sebelah sini yang kayu putih simbol kaca yang lima 2, yang sebelah sini sumber air jaya lilat putri dari hati satu. Terus ini pengawalnya ini putranya yang keempat kalau di sana urutan ya, Jaya Ningrat 3. Ini istri dari, berarti yang itu adalah putri dari Aspidia. Yang di sana nanti sudah lain lagi ceritanya. Kapan-kapan kita ceritakan atau kapan-kapan dengan kami bawa baca dalam. Terima kasih atas kehadirannya, dan nanti boleh dengan buka-buka di YouTube kami. YouTube kami tidak saya modifikasi. Jadi dengan mau subscribe atau tidak, saya harus sampaikan. Like atau tidak, saya harus dengan saya tidak ada kemudian. Kami eksis untuk sejarah. Karena kami cinta tanah air, cinta Indonesia, cinta ulama-ulama. Kalau nanti beliau kalau ke atas sampai Sunan Gunung, siapa yang akan menghormati kalau kira-kira ya. Ini dia, kita secara dokumen tidak ada Jalalain, ada kita Rodopati. Yang ada adalah Mbah Zainal Ali dan Saringpati. Karena 2 orang ini karena secara misalnya lebih mudah. Kalau dia ini 2 ini, di bawahnya ini, putranya ini atau dulu, oke, karena dari nisan itu 1800 tahun. Ini 1700. Kira-kira gimana secara logika menurut dengan sini? Kalau itu Jalalain itu menurut persepsi kami dengan Mas Yasir Arafat, ini adalah semata dari 2 orang ini. Jalal itu kan mulia atau diluhurkan. Jadi 2 orang yang dimuliakan, kira-kira begitu secara bahasa Arab. Saya tidak tahu bahasa Arab karena saya bukan Gus. Saya YouTuber saja. Nanti ada yang keberatan kalau saya dipanggil Gus. Dipanggil Den juga ada yang keberatan. Jadi saya itu dipanggil apa-apa banyak yang keberatan. Jadi saya menduga dengan Mas Yasir Arafat, Jalalain ini adalah semata dari 2 orang ini yang dimuliakan oleh siapa? Oleh beliaunya di papan gitu. Karena selain ini nggak bisa kosong. Dan itu yang menjadi hari ini menjadi agak mudah caranya. Karena ini 2 nisan ini 3 itu struktur tanahnya diangkat. Maka kita kemarin protes waktu pleno di kebudayaan, kita protes untuk mengembalikan karena ini strukturnya seperti di bawah. Logis ya?
logis sekali kalau Mataram ada aturannya, ada pakemnya. Jadi sesuai dengan itu. Bahkan di situ nggak mungkin segenerasi dengan yang di atas, nggak mungkin. Keraton itu pakem tidak seperti kita lihat rutinnya. Kira-kira begitu. Jadi ini dulu waktu gambar kita punya fotonya yang dulu ini garis pakem dengan ke sana itu sampai sana itu sampai habis saya itu terus ke sana. Ini tinggi, sana rendah. Ini kosong, memang kosong. Logis ya? Kira-kira logis ya? Nanti bikin gambar. Ini kan bisa nanti di YouTube saya para pengajar. Tadi saya nggak melihat siapa-siapa, tapi saya ingin meluruskan sejarah. Saya nggak butuh diakui siapa-siapa. Saya ingin berjuang untuk sejarah. Kami begitu dengan masyarakat arah kami. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kita monggo kita share bersama sejarah ini sekelumit dan nanti terusannya banyak sekali, panjang sekali masih kami teliti satu-satu dan alhamdulillah berkat doa panjenengan semuanya di 1 Februari kemarin Pak Bupati secara pribadi rawuh ke sini untuk meresmikan menjadi cagar budaya 6 bulan kita bekerja keras untuk memberikan secara fakta-fakta dokumen yang tepat dan sebagainya secara ilmiah. Jadi ini ilmiah bukan bumi omong kosong, katanya dan katanya bisa dicek di buku-buku atau literatur yang lain. Terima kasih itu saja. Dulu dan mohon maaf atas segala kesalahannya, bisa dibaca nanti susulannya dan terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku warga Magelang saja dan YouTuber mengucapkan terima kasih. Saya kasih jazakumullah khairan atas kerawan panjenengan untuk memberikan dorongan kepada kami semua, kepada kami untuk jauh lagi meneliti sejarah di area Magelang. Dan satu lagi di 1825, tepatnya di 28 September 1825 terjadi perang besar di Dimoyo, SMK sekarang. Area SMK atau Dimoyo, nanti akan ke sana. Mbak Suyuti, era itu di situlah terjadi perang besar, yaitu Pangeran Diponegoro, Laskar Pangeran Diponegoro yang jumlahnya 500 dari Selarong, termasuk dari sini menjadi 500, itu melawan Danuningrat I, Bupati Magelang pertama buatan Belanda. 2000 pasukan terjadi peperangan di Rodo sangat nanti yang akan dengan Saroi Rodo Medeni ya, karena kepala perang gitu. Dan alhamdulillah kersane ngalah 2000 itu hampir habis, termasuk Danuningrat. Yutewu, saya sebut langsung, namanya adalah Habib Alwi Basaipan. Yang tidak terima nanti saya tulis. Habib Alwi Basaipan atau Danuningrat atau Danusomo melawan Pangeran Diponegoro dan terbunuh di Dimoyo, terus kemudian dipenggal, sirahnya dimakamkan di Selarong. Betul ya? Ini sekilas info saja biar kita demikian. Allahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.